Baik, selamat datang untuk Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Rusnatan dari kelas TI 23C dengan NIM 23051204085 akan menjelaskan mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, jadi ARP adalah salah satu protokol yang ada di dalam OSI. Ya, jadi ini adalah layer OSI. Nah, protokol ARP ini adalah protokol untuk menemukan hardware address ya atau MAC address dengan IP tertentu. Nah, jadi setiap device, setiap komputer itu mereka pasti memiliki MAC address-nya masing-masing seperti itu. Dan untuk cara mengaksesnya, untuk cara tahu MAC address itu kita menggunakan IP. Nah, nanti ketika IP package dikirim, nah maka package akan dikirimkan ke layer data link. Ya, jadi dari layer network layer 3 itu akan mengirimkan melalui ARP ke layer kedua, ke layer data link untuk mendapatkan MAC address seperti itu. Ya, nah jadi device itu membutuhkan MAC address untuk berkomunikasi melalui LAN. Ya, jadi MAC address ini digunakan kalau misalkan ketika komputer kita itu terhubung dengan LAN dari suatu gedung ya atau suatu ruangan, misalkan kita terhubung ke suatu LAN atau suatu switch pada suatu ruangan. Nah, ketika kita ingin berkomunikasi dengan sesama pengguna LAN itu, misalkan kita mau komunikasi dari komputer 1 ke komputer 10 gitu ya, ke komputer nomor 10 yang ada dalam satu ruangan itu. Nah, di situ kita komunikasinya pakai MAC address, bukan pakai IP. Tentunya bisa aja pakai IP, tapi di sini kita akan menggunakan MAC address seperti itu. Nah, jadi untuk menggunakan MAC address-nya ya kita menggunakan ARP. Nah, ini adalah contoh dari MAC address ya, yang setiap komputer itu pasti berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk 3 digit pertama ya, ini ada di atas 6 digit. Nah, untuk 3 digit pertamanya itu dia dibuat berdasarkan OUI ya, jadi itu atau Organizational Unique Identifier. Jadi setiap device, setiap pabrik misalkan kayak Asus, HP itu mereka punya OUI-nya masing-masing. Ya, jadi tiap pabrik itu punya OUI-nya masing-masing. Nah, sedangkan 3 digit terakhirnya ini adalah NIC spesifik atau istilahnya itu nomor seri juga ya, sama kayak ini. Cuma tiap device itu berbeda-beda. Pasti akan dibuat berbeda-beda. Walaupun dia sama-sama punya model yang sama, tipenya juga sama ya, laptopnya mungkin anggap aja sama gitu ya. Tapi tetap pasti MAC address-nya juga pasti beda. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh ARP type ya. Jadi nanti ketika kita mengakses di CMD, di command prompt, terus kita akan mengetikkan ARP strip A gitu ya. Nah, maka nanti akan muncul internet address sama physical address-nya. Nah, untuk internet address ini IP address-nya tuh ya harusnya tuh 192.168 gitu kan. Nah, ini contoh dari IP address. Nah, sedangkan ini adalah MAC address-nya. Ya, MAC address dari ya mungkin dari komputer yang ada gitu. Nah, jika kita mengentrikan tipe ARP itu terdiri atas 2 tipe ya, yaitu tipe dynamic dan tipe static. Dilihat pada gambar. Nah, tipe dynamic itu adalah dibuat otomatis ketika device ya dari satu komputer itu mengirimkan broadcast ARP ke jaringan LAN. Nah, jadi nanti ketika kita akan praktikum ARP, nanti di situ akan dijelaskan bagaimana maksud dari ARP-nya, maksud dari tipe dynamic gitu, karena nanti kita akan simulasi ya. Sedangkan untuk static ya, tipe static ini dibuat manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Nah, ARP yang static ini digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP ke dalam broadcast LAN. Nah, jadi untuk mengurangi misalnya itu biar nggak terlalu banyak input atau output. Nah, dan juga untuk alasan keamanan juga seperti itu. Nah, di sini kita akan langsung praktikum ya mengenai bagaimana ARP ini. Nah, jadi pertama kita harus membuat seperti ini, membuat semacam jaringannya seperti ini ya. Saya menggunakan switch PT gitu ya, switch PT. Lalu juga untuk PC-nya tinggal ambil PC yang bagian PC PT ini ya, karena saya sudah membuat jadi nggak perlu lagi. Nah, setelah itu kita hubungkan
antara switch dengan PC ini dengan cara menggunakan connections. Ya, di sini kita bisa aja langsung connection kan, automatically choose connection type gitu ya, bisa aja. Tapi kalau misalkan untuk PC dengan switch itu menggunakan copper straight through ya, straight ya, kabel straight ya, antara kalau misalnya kita tahu kabelan itu kan dia punya apa ya, dia itu kan susunan kabelnya kan ada yang straight sama ada yang crossover. Nah, kalau yang straight ini itu biasanya digunakan untuk untuk yang beda device ya, kayak PC sama switch kan ya beda device kan, mereka kan nggak sama. Dan kalau misalkan PC ke PC itu menggunakan kabel crossover seperti itu, tapi kita menggunakan kabel straight through, kita hubungkan dari PC ke switch seperti itu. Nah, setelah sudah gitu ya, kita coba ini ya, kita coba untuk konfigurasikan IP-nya teman-teman ya. Jadi sebagai contoh ini 192. Nah, untuk cara mengaksesnya tuh kita tinggal klik 2 kali, terus kita klik IP configuration, terus kita ketikkan ya 192 168 11 gitu ya, 1 misalkan ya. Nah, di sini nanti akan ada semacam pesan ini ya, ini IP package-nya gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa di layer 2 ya ini ada IP-nya, ya di layer IP-nya tuh ada IP-nya seperti itu. Nah, ini adalah PDU ya, PDU ini adalah personal data unit, package data unit ya. Jadi ini package data unit itu semacam, nanti ada semacam kayak misalnya kayak kita ngirimkan paket gitu ya, ngirimkan paket ke komputer lain seperti itu. Nah, itu adalah PDU-nya ya, ini adalah semacam pesan, istilahnya pesan atau package dari komputer satu ke komputer lain seperti itu. Nah, habis itu misalkan nih kita ingin mengirimkan dari PC 1 ke PC 3, kita mau ngakses ARP-nya ya, kita coba dulu. Nah, misalkan ini kalau kita lihat di sini ARP/A, nah ini kan no ARP address found. Nah, karena memang nggak ada, istilahnya memang belum terhubung ke mana-mana gitu tuh. Walaupun memang sudah terhubung ya, secara sudah terhubung ke switch, tapi bukan berarti bahwa dia udah otomatis akan terhubung. Nggak seperti itu ya cara mainnya ya. Jadi kita harus menghubunginya itu anggapannya secara manual. Misalkan dari PC 1 ke PC 3 gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu, IP address dari PC 3 itu sekian gitu kan. Nah, ingat ya, ARP itu kita mengakses MAC address ya. Jadi kita pengen tahu MAC address dari PC 3. Nah, misalnya kita ping 92.11.3 seperti itu. Misalnya kita enter. Nah, di sini nanti ada videonya teman-teman. Nah, ini di sini kita menginginkan videonya itu ya ke targetnya, source-nya tuh dari ini ya, ini source-nya kita, source IP itu ya PC 1 itu 192.1 ya tadi ya, seperti kita lihat. Nah, sedangkan ini adalah MAC address-nya, MAC address dari PC 3 dari PC 1 ya. Sedangkan untuk targetnya ke IP-nya itu ke PC 3 ya, 11.3. Tapi kan karena MAC-nya nggak tahu jadi 00. Nah, tujuannya tuh kita pengen tahu target MAC-nya ini, kita pengen tahu MAC address dari PC 3 ini. Nah, kita simulasikan. Nah, setelah itu kita edit filter dulu ya, di edit filter. Nah, kita pastikan untuk dicentangi yang ARP-nya saja ya, karena kita kan hanya pengen tahu IP address-nya saja seperti itu. Terus itu kita coba ya. Nah, di sini switch akan mengirimkan ya semacam ini, akan mengirimkan semacam pesan gitu ya, videonya seperti itu. Nah, di sini nanti dikirimkan ya. Nah, di sini akan muncul nih reply from 192.168.11.3 seperti itu. Nah, habis itu kita coba cek melalui ARP table. Nah, kita sudah dapat ya untuk
untuk MAC address dari 168.192.8.3. Classical addressnya seperti ini ya, 0060 700D 69EB, dan ini bersifat dynamic ya, jadi ini bisa hilang kalau misalkan nanti sudah terputus ya, maka dia udah hilang seperti itu ya. Jadi itu adalah cara kerja dari IP address. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai ARP ya, Address Resolution Protocol. Sekian dan terima kasih.